Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Timnas Indonesia U23 berstatus sebagai anak ingusan di semifinal Piala Asia U23 2024, pasalnya mereka dikepung oleh 3 tim yang semuanya pernah menjadi juara pada ajang tersebut. Timnas Indonesia U23 merupakan tim debutan di Piala Asia U23 2024, anak asuh Shin Tae-yong itu awalnya diprediksi tak akan mampu bersaing dan bakal langsung angkat koper pada fase. Nyatanya Timnas Indonesia U23 tampil cukup impresif. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil melangkah ke perempat final dengan status posisi kedua grup A dengan koleksi 6 poin, tertinggal 1 angka dari Qatar di posisi teratas. Pada perempat final, Timnas Indonesia U23 bersua dengan kandidat kuat juara, yakni Korea Selatan U23. Setelah berjuang keras selama 120 menit plus adu penalti, tim Garuda Muda sukses menyingkirkan Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 berhasil membungkam Korea Selatan U23 dengan skor 11-10 lewat drama adu penalti, setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan. Berkat kemenangan atas Korea Selatan, Timnas Indonesia U23 berhak melangkah ke semifinal Piala Asia U23 2024. Pada babak semifinal tim Garuda Muda akan berhadapan dengan Uzbekistan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada Senin tanggal 29 April tahun 2024 malam. Sebelumnya, Timnas Uzbekistan U23 juga mampu mengandaskan perlawanan Arab Saudi dengan skor 2 gol tanpa balas di Khalifa International Stadium, Al Rayyan, tanggal 26 April tahun 2024. Andai berhasil membungkam Uzbekistan, Timnas Indonesia U23 akan melangkah ke final dan mengamankan 1 tempat untuk berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 merupakan catatan sejarah bagi Timnas Indonesia U23, sebab tim Garuda Muda sukses melangkah hingga ke semifinal pada debutnya di turnamen tersebut. Timnas Indonesia U23 juga dikepung para juara Piala Asia U23, 3 tim lainnya yang lolos ke semifinal pernah merasakan gelar juara di ajang itu, mulai dari Timnas Irak pada 2013, Timnas Jepang pada 2016, dan Timnas Uzbekistan pada 2018. Meski dikelilingi para juara, Timnas Indonesia U23 pantang pesimis. Tim Garuda Muda bertekad terus memberikan kejutan dengan lolos ke final dan meraih titel juara. Tim Garuda Muda memang berada di posisi terbawah dari 16 negara di Piala Asia U23, namun dalam waktu 2 kali 45 menit, apapun bisa terjadi, apalagi dengan tekad dan nyali besar, kata Ketua PSSI, Erick Thohir, kepada media Timur Tengah, Al Jazeera. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi bonus sebesar 23 miliar rupiah yang diberikan dari 23 pengusaha, Minggu tanggal 28 April tahun 2024, jelang semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 mendapatkan bonus senilai 23 miliar rupiah dari 23 pengusaha yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok KIKT, Minggu tanggal 28 April tahun 2024. Bonus ini diberikan sebagai bentuk dukungan dari para pengusaha terhadap perjuangan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Pengumpulan bonus untuk Timnas Indonesia U23 tersebut terjadi secara spontan dalam acara syukuran dan halal bihalal KIKT yang berlangsung di Jakarta, Minggu tanggal 28 April. Sebagai Ketua PSSI inilah kehormatan yang luar biasa, di mana para pengusaha peduli, karena memang kita mesti buktikan, sepak bola ini mempersatukan Indonesia, kata Erick dikutip dari Antara.
Kita bisa lihat rakyat Indonesia, supporter sepak bola dari Sabang sampai Merauke nonton bareng, di Purwokerto, di Malang, Lampung, di Maluku, Aceh, Papua semuanya nobar nonton bareng, dan inilah bukti bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang harmonis dan kebetulan sepak bola mempersatukan, kata Erik menambahkan. Bonus ini bisa menjadi suntikan penyemangat bagi para pemain timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Erick Thohir meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Indonesia agar timnas Indonesia U23 mampu melangkah lebih jauh di Piala Asia U23 2024. Dan, mudah-mudahan mohon doa dari semua karena perjuangan belum selesai, tidak mudah, karena kita ini dianggap underdog sekali, tetapi kembali kita membuktikan kalau kita serius, kita mau, kita bisa, ujar Erik. Kita kalahkan Australia yang ranking 25 dunia, Korea ranking 23 dunia, Jordan ranking 70 dunia, mudah-mudahan ini berlanjut untuk kita juga mencapai sesuatu yang luar biasa untuk bangsa, ucap Erik menambahkan.